Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah minggu kita. Pada hari ini tema yang ibadah kita adalah Tuhan adalah Gembalaku, yang akan disampaikan oleh Pendeta Hadi. Biarlah saat ini kita persiapkan hati kita. Kita mau men-silentkan semua alat elektronik yang mungkin mengganggu, dan kita juga mau menjauhkan diri dari semua gangguan yang kemungkinan mengganggu ibadah kita. Mari kita ambil satu teduh sejenak. Satu Tawarik 16 ayat 23-28 berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa ada berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan." Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami sekali lagi untuk datang kebaktian minggu ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang berikan kami konsentrasi, Tuhan yang menjauhkan segala godaan, segala gangguan yang akan mengganggu kami untuk berbakti kepadamu ya Tuhan. Izinkan kami untuk menyanyi, memujimu, menyembahmu, dan siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau pimpin kami yang sakit untuk tetap juga bisa menikmati ibadah bersamamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh bumi, marilah kita naikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah hati kita terus dipenuhi oleh rasa kagum dan hormat akan Tuhan. Mari kita kembali menaikkan pujian, hormat diberi, dan berilah hormat padaku. Pengakuan dosa hari ini diambil dari Amsal 28 ayat 13 yang berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya akan ulangi sekali lagi. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sangat jelas sekali di ayat Alkitab yang tadi kita baca. Adalah bodoh kalau kita mengira bahwa kita bisa menyembunyikan pelanggaran kita dari Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Adil. Jangan lupakan itu. Kita juga jangan lupa bahwa bukan hanya mengakui, tapi juga meninggalkan dosa. Itulah yang diharapkan Tuhan dari kita pada saat kita mengakui pengakuan dosa. Marilah kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, saat ini kami ingin datang kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui segala dosa kami, segala celah kami. Karena bukan hanya dosa pada saat kami telah melakukannya ya Tuhan, tapi pada saat kami telah hanya berpikir, saat kami mulai merencanakan, saat kami mulai meragukan firman-Mu, di saat itulah kami telah jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami ya Tuhan atas dosa ini, dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang telah kami akui ya Tuhan, kami serahkan di hadapan-Mu saya Tuhan.
Dan kami percaya berkat-Mu, kami percaya anugerah-Mu, kami percaya penebusan. Berikan kami juga kekuatan untuk menjauhi dosa ini ya Tuhan. Jika kami ya Tuhan itu tidak mengulanginya. Doa pengakuan dosa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai respon dari doa pengakuan dosa ini, mari kita ingat Kristus, ingat salib. Kita ingat bagaimana kita bisa untuk tidak mencintai Dia. Kita naikkan pujian ini. Yesus Kristus tinggalkan mulia, datang menderita. Ia tanggung segala dosa dan hina, ajaiblah cintanya. Demikian ya cintaku, cinta padaku. Dapatkah ku tetap cinta pada Tuhanku? Ku tak layak terima anugerahnya yang ajaib dan besar. Ia derita sengsara gantikanku, menebus dosaku. Demikian ya cintaku, cinta padaku. Dapatkah ku tak cinta pada Tuhanku? Kasih dan indahnya penebusku, tiada taranya. Kini ku nampak juru selamatku, ajaib penebusku. Demikian ya cintaku, cinta padaku. Dapatkah ku tak cinta pada Tuhanku? Mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur 140 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca bersama Mazmur ini. Hanya 2 ayat, mari kita baca bersama-sama. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Seberapa sering kita merasa bahwa dunia ini tidak adil? Kita lihat segala yang terjadi. Korupsi, penindasan, bullying, sebagainya. Kita menganggap bahwa sangat-sangat tidak adil. Tapi biarlah kita mengingat bahwa Tuhan tidak pernah diam. Sama seperti Mazmur berkata bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang yang tertindas. Sehingga kita tidak perlu takut karena orang jujur akan diam di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan adalah yang terbaik. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Ada 3 pokok doa syafaat yang akan kita naikkan, yaitu untuk gereja kita, proses pembangunan ulang, dan kemudian dana yang dibutuhkan. Yang kedua untuk kesatuan bangsa. Kita tahu bahwa beberapa minggu ini sangat dipenuhi oleh cerita-cerita di mana ada perpecahan, fanatisme maupun perpecahan antar golongan. Biarlah kesatuan bangsa bisa tetap dibantu oleh Tuhan untuk dipertahankan. Yang ketiga untuk percepatan tersedianya vaksin COVID-19 yang telah melewati uji klinis. Mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Kau masih mengizinkan kami ya Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami pada hari ini. Kami ingin berdoa Tuhan buat gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengizinkan peletakan batu pertama pada minggu kemarin, hari Senin. Biarlah itu menjadi suatu tanda bahwa kami akan mulai membangun gereja, membangun ulang gereja kami ya Tuhan. Tapi bukan hanya fisik, tapi juga rohani kami ya Tuhan.
Kau yang pimpin kesatuan kami saat kami bahu-membahu membangun gereja ini, membangun ulang bukan hanya dari fisiknya, tapi juga saling membantu, saling mengingatkan sebagai satu tubuh gereja. Kau juga pimpin Tuhan semua yang dibutuhkan dalam proses pembangunan ulang gereja ini, mulai dari dana, juga kebijaksanaan saat menentukan keputusan yang dibutuhkan pada saat yang akan diambil pada saat pembangun gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Yang kedua ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa kami. Begitu banyak berita, begitu banyak kebencian yang disebarkan dalam beberapa minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau pegang bangsa ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami untuk pecah. Jika kami juga Tuhan untuk tetap menjadi satu bangsa yang utuh, menjaga persatuan-kesatuan. Engkau yang pimpin mulai dari presiden, wakil presiden maupun semua aparatur negara, TNI, Polri maupun semua fraksi, semua golongan, semuanya ya Tuhan, elemen di dalam masyarakat dan juga kami ya Tuhan mau bersatu untuk menjaga keamanan, terutama juga di masa-masa menjelang pilkada. Kau yang pimpin, Kau yang jaga, Kau yang izinkan yang terbaik yang terpilih ya Tuhan sebagai pemimpin kami. Kami ingin berdoa yang ketiga ya Tuhan, pokok doa kami adalah untuk COVID-19. Kiranya Engkau yang mengizinkan percepatan vaksin ini untuk keluar saat ini sedang dilakukan uji klinis. Kiranya Engkau pimpin kelancarannya Tuhan. Engkau izinkan juga mempunyai efek yang tidak merugikan bagi mereka yang divaksin, dan juga bisa secepatnya untuk disebarkan kepada semua yang membutuhkannya ya Tuhan. Buat mereka yang sakit, Engkau yang mau sembuhkan, Engkau mau berkati, Engkau mau lindungi. Bukan hanya yang sakit juga Tuhan, tapi juga Tuhan berkati keluarganya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Allah yang memegang semua peran dalam hidup kami. Kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami ingin berserah sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini dibawakan oleh Pendeta Hadi. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian, nyatakanlah kehendak-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu, pimpinlah hidupku. Nyatakan kehendak-Mu, hatiku milik-Mu. Nyatakanlah ya Yesus, pimpinlah hidupku. Nyatakanlah di dalam hatiku.
Mari kita bersama-sama berdoa, mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, berkatilah kami semua. Berikan konsentrasi yang baik kepada kami semua. Berikan kami kemampuan untuk memahaminya, juga untuk melaksanakannya. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hari ini firman Tuhan diberi tema Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Kita yang tinggal di perkotaan, khususnya seperti di kota Jakarta ini, kita sudah jarang melihat profesi yang disebut oleh Alkitab hari ini, yaitu gembala. Rasanya kalau tinggal di kota kita kesulitan untuk mencari gembala. Tidak heran bila kita kurang begitu memahami profesi ini, khususnya mengenai tugas utamanya, bagaimana mengerjakannya, dan lain-lain yang berhubungan dengan gembala itu. Bahkan kalau Alkitab berbicara tentang gembala, tidak sedikit orang yang kurang bisa menghayati dengan baik pekerjaan itu, pekerjaan yang unik. Oleh sebab itu, marilah kita perhatikan dengan seksama firman Tuhan ini. Tugas utama seorang gembala ialah memberi makan. Sekali lagi, tugas utama dari gembala ialah memberi makan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, khususnya King James Version, dikatakan pada waktu Simon Petrus merespon pertanyaan Tuhan, apakah Petrus mengasihi Tuhan? Pada waktu Petrus mengatakan, ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan memberikan tugas, beri makan domba-dombaku. Pada waktu kita membaca dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat-ayat yang sama itu, khususnya mengenai gembalakanlah dombaku itu, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan peliharalah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Bila kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, maka Tuhan juga akan menggembalakan kita. Tuhan memberi kita makan, Tuhan memelihara kita. Dengan kata lain,
yang menjadi kebutuhan kita semua akan dipenuhi oleh Tuhan Gembala kita itu. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Di dalam kaitan dengan pelayanan holistik, pelayanan yang menyeluruh kepada manusia, yang digembalakan, yang dipelihara, yang diberi makan, yang dipenuhi kebutuhannya, itu meliputi 4 aspek penting, yaitu secara fisik, secara spiritual, secara mental, dan sosial. 4 hal ini dipenuhi kalau kita ingin melayani seseorang secara holistik. Nah, marilah kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini mengenai Tuhan adalah gembalaku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, bukan yang lain. Tuhanlah gembala kita, yang dapat kita jadikan sebagai gembala, yang bisa memelihara kita, yang bisa memberi kita makan. Kita bisa menjadikan hal-hal lain, misalnya kekayaan kita. Kita sudah menabung sekian lama, diharapkan kekayaan kita yang sangat banyak itu bisa memelihara hidup kita, memberi makan kepada kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ada juga orang yang menjadikan bos kita, majikan kita sebagai gembala. Atau ada gembala-gembala tertentu, pendeta-pendeta tertentu yang menganggap dan mengharapkan seluruh jemaatnya itulah jadi gembalanya yang bisa memberi makan kepada sang pendeta itu. Orang berharap agar orang lain, hal-hal lain dapat menggembalakan kita, tidak menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita. Seharusnya Tuhan itu adalah gembala kita, dan Tuhan dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk menjadi alat-alat untuk memelihara hidup kita masing-masing. Pengalaman Daud yang menuliskan Mazmur ini, dia tuangkan dalam kesaksian hidupnya. Tuhan itu adalah gembalanya, bahkan menjadi gembala yang sejati, gembala yang benar. Itu dimulai pada waktu pengalamannya menggembalakan kambing dombanya yang dikatakan oleh kakak-kakaknya itu hanya 2-3 ekor jumlahnya. Dia mengembalakan kambing dombanya. Dia mulai mengalami bahwa yang menjadi gembala hidupnya itu adalah Tuhan sendiri. Demikian juga pada waktu dia menjadi seorang prajurit yang ditugaskan untuk maju perang, Tuhan menjadi gembalanya. Pada waktu dia menjadi panglima tentara bangsa Israel yang ditugasi untuk berperang kemanapun, pada waktu dia berhasil memenangkan peperangan demi peperangan, dia menyadari yang menjadi gembalanya itu, yang memelihara itu adalah Tuhan sendiri. Sampai dia menjadi seorang raja, dia juga menghayati hidupnya itu. Kalau bukan Tuhan yang menjadi gembalanya, hal itu tidak terjadi. Saudara-saudara, marilah kita memperhatikan hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah seperti Daud menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita, atau jangan-jangan kita berharap yang menggembalakan itu bukan Tuhan tetapi hal-hal yang lain. Saudara-saudara, marilah kita melihat dampak atau akibat kalau kita menjadikan Tuhan itu adalah gembala kita. Daud mencatat hal-hal yang sangat penting, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Yang pertama dikatakan, pada waktu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Tuhan itu gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Ini berbicara mengenai kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh. Saudara-saudara, kita tidak kekurangan
kalau kita menjadikan Tuhan itu gembala hidup kita. Kekurangan merupakan hal yang sangat menakutkan bagi setiap orang. Kekurangan atau kemiskinan itu begitu dekat dengan kejahatan. Pada waktu orang merasa miskin, tidak punya apa-apa, orang cenderung untuk nekat supaya bisa bertahan hidup. Kadang-kadang kejahatan pun dilakukan supaya bisa bertahan hidup. Mati pun tidak ada beban, tidak punya harta apapun. Jadi keberaniannya untuk melakukan kejahatan itu begitu dahsyat. Jadi kekurangan atau kemiskinan ini seringkali menakutkan bagi banyak orang. Pada waktu saya menjadi seorang remaja puluhan tahun yang lalu, saya sering ke gereja bersama dengan saudara-saudara, ada keponakan yang suka pergi ke gereja bersama. Suatu hari ketika kami membantu orang tua kami pamit mau pergi ke gereja karena waktunya sudah harus berangkat ke gereja. Saudara-saudara, ada saudara atau famili yang begitu marah. Sedang repot-repotnya ditinggal ke gereja. Dia mengatakan yang masih saya ingat, minta makan saja di gereja sana. Ini adalah suatu pernyataan kekesalan. Kenapa harus ke gereja? Pada waktu saya mau mendaftar sekolah teologi, waktu itu banyak orang yang bertanya, kalau mau jadi pendeta, makan apa? Mau makan apa kalau mau jadi pendeta? Kalau profesinya pendeta itu mau makan apa? Saudara-saudara, hal ini tentu tidak usah dijawab. Kalau ada yang betul-betul mau mengetahui pendeta itu makan apa, mari datanglah, ya. Datanglah kepada para pendeta dan saksikanlah apa yang mereka makan. Pernyataan-pernyataan seperti itu sebetulnya orang sangat khawatir kalau hidup miskin, kalau hidup dalam kekurangan, dan ini bisa dimaklumi. Oleh sebab itu banyak orang yang merasa khawatir akan masa depannya dan meragukan jaminan Tuhan ini. Jaminan yang Tuhan berikan kepada Daud, kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi masih banyak orang yang merasa khawatir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Filipi 4 ayat 19, kitab Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah janji Tuhan yang Tuhan betul-betul berikan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Dia akan memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam hidup ini, percayalah, selama kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita, kita tidak akan mengalami kekurangan. Jangan khawatirkan akan hal itu. Ini sudah dialami oleh Daud. Ini sudah dialami oleh begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menggembalakan Tuhan, yang menggembalakan hidup mereka. Khawatir akan mempersulit hidup kita. Khawatir akan membuat hidup kita tidak berbahagia. Ada seorang yang mengatakan khawatir itu sebetulnya tidak menolong hidup kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kalau khawatir itu tidak dapat memperpanjang hidup kita, dan harusnya khawatir itu memang tidak perlu. Peneliti pernah mengatakan dan berpendapat, kalau kita mengkhawatirkan 3 hal, 2 itu tidak akan terjadi, 1-nya bisa terjadi tapi bisa tidak.
Sekali lagi, kalau kita mengkhawatirkan 3 hal, 2 tidak pernah terjadi, sedangkan satunya bisa terjadi, bisa tidak. Nah, kalau survei ini benar, mengapa kita khawatir? Oleh sebab itu, untuk membuktikan kebenaran kita tidak perlu khawatir, saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan kepada ibu-ibu yang waktu itu dalam kebaktian kaum wanita. Kita tahu waktu itu rata-rata adalah orang lanjut usia, 60 tahun ke atas. Pada waktu itu saya bertanya kepada ibu-ibu yang sudah lanjut usia, coba marilah ibu-ibu ingat pada waktu menjadi remaja putri zaman dahulu kala, ya, waktu menjadi remaja putri, belum menikah, belum punya pacar, ya masih remaja putri. Pernahkah kita khawatir waktu itu? Wah, ibu-ibu yang sudah lanjut usia itu semuanya kasak kusuk, ya pernah lah, setiap orang pasti pernah khawatir. Nah, saya mulai bertanya, coba pikirkan apa yang paling mengkhawatirkan waktu itu. Kemudian jawaban itu berbagai macam jawaban muncul, dan jawaban terbanyak ialah 3 hal. 1, khawatir bisa punya pacar atau tidak. Yang kedua, nanti kalau sudah menikah bisa masak enggak, ya. Jadi punya pacar atau tidak, bisa masak enggak. Kemudian khawatir yang ketiga, nanti akan tinggal di mana, dengan kata lain bisa punya rumah enggak. Nah, rupanya 3 kekhawatiran ini betul-betul dialami oleh ibu-ibu yang sekarang sudah lanjut usia. Dan waktu itu saya tanya, coba pikirkan baik-baik, apa yang kita pikirkan yang mengkhawatirkan kita itu apakah betul terjadi? Mereka diam sejenak dan berkata, tidak. Oh, ternyata 3 hal yang sangat mengkhawatirkan pada waktu mereka menjadi remaja putri, sekarang tidak pernah terjadi. Punya pacar? Oh, pasti. Sudah menikah, sudah punya cucu. Bisa masak? Wah, ternyata mereka itu ahli-ahli masak. Anak cucunya itu merindukan masakannya. Dan pada waktu ditanya, punya rumah? Wah, rumahnya itu bukan hanya 1, tetapi begitu anaknya punya rumah yang lebih dari 1, itu juga jadi rumahnya. Dia bisa tidur di mana saja, berkeliling sesuka hatinya. Saudara-saudara, pikirkanlah baik-baik tentang kekhawatiran ini. Hal yang tidak perlu pada waktu kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, dan firman Tuhan mengatakan tidak akan kekurangan. Kalimat berikutnya dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, ini adalah pemenuhan jaminan Tuhan kepada domba-dombanya, yang sebetulnya merupakan kiasan yang dibuat oleh Daud. Dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba berharap ada rumput sebagai makanan pokoknya. Tapi gembala yang baik itu, gembala agung kita itu membaringkan di padang yang berumput hijau. Artinya rumput hijaunya itu berlimpah. Harusnya membuat kita banyak bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan yang kita perlukan. Kita perlu bekerja keras dan tidak malas untuk mencukupkan diri dengan rumput hijau dalam tanda petik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Kebutuhan fisik itu sudah disediakan dengan cukup oleh Tuhan. Tetapi masalahnya ialah banyak orang yang lebih menganggap rumput tetangga itu lebih hijau, sehingga sibuk khawatir tentang milik tetangga, sedangkan yang sudah Tuhan sediakan itu kita tidak nikmati. Ini suatu kesalahan. Jadi dalam hidup kita, marilah kita yakin
Tuhan itu gembala kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memenuhi dan mencukupkan setiap yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Dikatakan juga, Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ketenangan merupakan kebutuhan jiwa. Pada waktu Tuhan memberikan ketenangan, air yang tenang, itu Tuhan sedang memenuhi kebutuhan jiwa kita. Saya senang melihat film-film tentang binatang. Nah, salah satu film dokumenter tentang binatang buas yang pernah saya saksikan ialah mengenai adanya kolam atau sungai atau danau yang kelihatannya tenang, tetapi di situ ternyata banyak sekali buaya. Ada kambing atau binatang-binatang yang lain yang mulai mendekat untuk minum air di tempat itu, mengendap-endap dan mulai menikmati air yang begitu segar. Tetapi ketenangan itu mendadak berubah menjadi horor yang menakutkan dan mematikan, karena buaya-buaya yang ada di dalam air itu keluar dan menangkap mereka semua. Saudara-saudara, ini adalah kejadian alam yang biasa terjadi. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Apabila Tuhan itu adalah gembala kita, Dia benar-benar membimbing ke air yang tenang dalam arti yang sesungguhnya. Bukan jebakan, bukan air yang banyak buayanya, tetapi air yang betul-betul tenang dan dapat kita nikmati dengan sebenarnya. Ia menyegarkan jiwaku, kata firman Tuhan berikutnya. Tuhan menjadikan jiwa kita itu begitu segar, begitu bersemangat, sehingga sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita akan tetap bersemangat di dalam hidup ini. Bila kita disegarkan jiwa kita, kita akan tetap semangat. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam kitab Amsal 24 ayat 10, Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan apapun, khususnya pada waktu kita sedang bermasalah, ingatlah, Tuhan adalah gembala kita. Dia selalu menyegarkan jiwa kita, selalu memberikan semangat kepada kita. Sebagai domba yang dipelihara Tuhan, apakah kita mampu merasakan kesegaran jiwa kita? Tuhan sudah memberikan itu. Apakah kita sudah merasakannya? Atau justru kita tidak dapat merasakan karena kita sibuk merasakan hal-hal lain yang membuat kita tawar hati? Tidak heran kalau kekuatan kita menjadi kecil, khususnya pada waktu kesesakan. Tetapi pada waktu kita menghayati bahwa Tuhan menyegarkan jiwa kita, kita bersemangat, kekuatan kita akan besar, masalah sebesar apapun tidak mampu mengganggu kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sudahkah kita mau dituntun di jalan yang benar? Dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh gembala kita itu. Sudahkah kita betul-betul dituntun di jalan yang benar? Belajar kebenaran melalui membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah seringkali begitu berat. Dan tidak jarang kalau mendengar pun kita tidak melakukan. Kalau hal ini terjadi, bagaimana mungkin kita mampu dituntun di jalan yang benar? Atau kita juga menuntun orang-orang lain di jalan yang benar? Pasti kita akan mengalami kesulitan. Saudara, marilah kita menjadi domba-domba gembalaan Tuhan itu yang mau dan rela dituntun oleh Tuhan.
ditunjukkan jalan yang benar. Saudara-saudara, maka kehidupan kita tidak mudah tersesat karena kita mempercayakan diri pada Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Pernyataan Daud ini luar biasa. Kadang hidup kita merasa begitu kelam, menakutkan, bahkan seringkali menjadikan seseorang itu berputus asa. Karena apa? Karena lupa punya Tuhan yang menjadi gembala yang menyertai kita. Kadang menjadikan Tuhan sebagai gembala kita itu hanya seringkali ucapan, tapi seringkali kita tidak menyadari, khususnya pada waktu kita mengalami lembah kekelaman itu. Hari-hari yang gelap, hari-hari yang menakutkan, hari-hari yang kelihatannya tidak tahu harus kemana. Saudara-saudara, marilah kita melihat sebuah video klip, video pendek ini. Saksikan dan cermatilah apa yang sedang terjadi.
Apa kesan saudara tentang video ini? Banyak kisah yang kita bisa ambil dari pelajaran dari video ini. Banyak tafsiran-tafsiran tentang video ini, khususnya mengenai anak beruang ini. Tetapi satu hal yang penting, pada waktu dalam kesesakan sedemikian rupa, anak beruang ini sudah mengalami luka-luka. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Anehnya, harimau itu mulai mundur. Pikir anak beruang tadi, karena teriakannya yang keras itulah yang menyebabkan harimau itu tidak melanjutkan serangannya. Tetapi rupa-rupanya keliru. Yang menyebabkan musuh besar dan mematikan itu lari, itu adalah induknya yang di belakang anak beruang itu. Sekali lagi, bukan anak beruang yang kecil itu, tetapi induk beruang yang besar itulah yang menyebabkan harimau takut melanjutkan serangannya. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang pada waktu kita berada dalam kesulitan yang begitu sulit, gelap, kadang-kadang kita hampir putus asa. Kita lupa bahwa gembala kita, Tuhan itu sedang menyertai kita, yang beserta dengan kita. Harusnya kita tidak mudah putus asa, karena Tuhan selalu akan menolong dan memberikan pemeliharaan tepat pada waktunya. Bila Tuhan beserta kita, janganlah takut sekalipun dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, janganlah takut dan janganlah kita ditipu oleh perasaan-perasaan kita. Yang menyebabkan kita takut, bukankah itu rasa kita? Bukan. Kita takut, merasakan ketakutan, khawatir, rasa khawatir. Rasa-rasa yang negatif itu seringkali mengganggu hidup kita. Sama seperti Petrus pada waktu diperintahkan oleh Tuhan berjalan ke arah Tuhan Yesus. Dia betul-betul berjalan di atas air. Coba perhatikan di dalam Matius 14 ayat 30. Matius 14 ayat 30. Firman Tuhan mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Perhatikan kata-kata ini. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Sebetulnya ada pilihan yang dapat dipilih oleh Petrus. Mau merasakan tiupan angin itu atau tidak usah merasakan. Kalau kita sedang susah, ada pilihan bagi kita. Mau merasakan kesusahan itu atau tidak usah dirasakan. Kalau kita merasakan kesusahan itu, benar-benar kita akan susah. Tapi kalau kita tidak mau merasakan, kita tidak merasakan kesusahan itu. Demikian juga dengan perasaan-perasaan negatif yang lain. Saya pernah melihat sebuah video yang membuat saya kagum. Diceritakan waktu itu ada 4 orang yang tangannya kalau masuk ke penggorengan minyak yang mendidih, tangannya itu tidak merasakan panas dan tidak matang. Yang pertama itu yang bernama Kan Trichan dari Thailand dengan ayam gorengnya. Kemudian Prem Kumar dari India dengan ikan gorengnya. Hartini Maliki dari Gorontalo, Indonesia dengan gorengannya, entah pisang, entah tahu dan sebagainya. Dan yang keempat itu adalah Ram Babu dari India dengan rempah gorengnya. Mereka kalau memasak, menggoreng itu pakai tangannya telanjang, tidak pakai apapun, kemudian masukkan ke bumbu dan masukkan di penggorengan. Membaliknya pun dengan tangannya. Inilah yang menjadi daya tarik jualannya sampai orang berbondong-bondong selain membeli mau menyaksikan benar-benar yang terjadi. Satu,
yang dari Thailand itu, Kan Trichan itu masuk the Guinness Book of Record, ya. Tangannya masuk ke penggorengan, panas dari minyak itu diperkirakan 300 sampai 400 derajat Celcius. Tetapi tidak melepuh, tidak merasakan panas. Pada waktu ditanya, masalahnya sama seperti yang saya katakan tadi. Itu hanya rasa. Kemampuan orang-orang ini mengolah rasanya itu dan melatihnya, menjadikan berpuluh-puluh tahun kalau tangannya kecelup di minyak goreng yang mendidih, mereka tidak merasakan panas dan sudah biasa. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang ekstrim dan sebetulnya kalau berminat bisa dipelajari, tetapi saya tidak begitu menganjurkan karena hanya orang-orang khususlah yang memiliki kemampuan seperti itu. Yang ingin saya katakan ialah, rasakanlah kehadiran Tuhan di dalam kesulitan kita, maka Tuhan akan betul-betul memberikan kekuatan kepada kita, bahwa sekalipun dalam lembah kekelaman, janganlah takut bahaya, karena Tuhan yang beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu merupakan perlengkapan gembala pada waktu itu. Gada untuk mengusir dan mempertahankan diri dari musuh, sedangkan tongkat biasanya dipakai untuk membelai, menuntun para domba-domba itu. Jadi gembala itu memiliki perlengkapan untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan juga memakai banyak perlengkapan untuk menolong, memelihara, memenuhi kebutuhan kita. Harusnya kita menyadari akan hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berbagai cara, berbagai metode, berbagai kelengkapan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Sehingga seharusnya kita semua menjadi terhibur, karena semua yang sudah Tuhan sediakan itu untuk memberikan penghiburan kepada kita, khususnya di saat-saat yang kita perlukan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini merupakan suatu kebutuhan sosial yang dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan menolong, memenuhi, memelihara, memberikan pertolongan itu kepada kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan interaksi kita dengan orang-orang lain, kalau tidak dipenuhi, kita bisa bermasalah. Tetapi gembala yang baik itu, gembala kita itu dikatakan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Itu artinya Tuhan tidak mempermalukan kita. Tuhan mengangkat derajat kita. Tuhan memberikan porsi yang baik dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita tidak direndahkan oleh orang-orang lain. Berkatnya cukup untuk kita. Bahkan kalau dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menempatkan pada status yang terhormat, yang menimbulkan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian akhir dari Mazmur 23 ini dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah pengakuan dari Daud yang ingin menyampaikan kepada kita, sisi spiritualnya, sisi kerohaniannya begitu diperhatikan oleh Sang Gembala Agung. Kebajikan dan kemurahan seumur hidup seharusnya menjadi keyakinan kita dan menjadi kenyataan juga dalam hidup kita masing-masing. Saudara, Tuhan sudah menyediakan kebajikan
dan kemurahan. Dan harusnya itu terjadi dalam hidup kita sepanjang hidup kita sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Keinginan untuk menjaga relasi dengan Tuhan begitu nyata. Dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana dengan pengalaman kita, saudara-saudara? Bagaimana dengan pada waktu kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan? Apakah kita punya keinginan yang sama mengikut Tuhan itu sampai akhir hidup kita? Karena ini hal yang sangat penting. Daud tahu kalau digembalakan oleh Tuhan itu menyenangkan. Oleh sebab itu dia yang sudah dilengkapi dengan kemurahan dan kebajikan, secara spiritual itu dilengkapi dengan hal-hal yang baik. Dia ingin agar dia akan diam dalam rumah Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan seumur hidupnya, sepanjang masa. Saudara-saudara, diharapkan kita semua punya keinginan yang sama. Sampai akhir hidup kita pun kita masih memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya pernah mendapatkan suatu tawaran untuk sebuah penggembalaan. Penggembalaannya ini unik karena ada seorang konglomerat membeli pavilion di sebuah rumah sakit besar di Jakarta dan banyak ruangan-ruangan VIP beserta dengan tempat tidurnya. Kalau tidak salah ada 6 tempat tidur. Itu digunakan khusus untuk mereka yang menderita penyakit terminal yang tidak akan sembuh tetapi pasti meninggal. Nah, saya ditawari untuk menggembalakan mereka. Tugas yang dikerjakan hanya satu, memastikan dapat mengantar mereka ke surga. Jadi mereka akan meninggal. Tugas saya sebagai seorang pendeta untuk meyakinkan dan membawa mereka, baik yang sudah Kristen maupun belum Kristen, pastikan meninggalnya itu ke surga. Saudara-saudara, kelihatannya sederhana, tetapi ini sangat penting. Begitu banyak orang tidak memperhatikan akhir hidupnya. Bahkan banyak orang yang sembarangan sampai akhir hidupnya itu sangat memprihatinkan. Berbeda dengan orang yang mengerti kita perlu setia sampai akhir, mengasihi Tuhan sampai akhir, memiliki hubungan yang baik sampai akhir dengan Tuhan Sang Gembala kita. Daud menyatakan keinginannya itu begitu jelas, begitu tegas. Seumur hidupku, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diharapkan kita semua, saudara dan saya, akan mengakhiri iman kita tetap bersama dengan Tuhan. Diharapkan pelayanan kita yang kita lakukan untuk Tuhan berujung sampai akhir hidup kita. Tidak tanggung-tanggung, tidak sampai tengah saja, tetapi sampai akhir hidup kita. Sama seperti Daud mengatakan, aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sudah digembalakan oleh gembala yang baik. Marilah kita juga menggembalakan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik pula. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa agar Roh Kudus lebih menjelaskan kepada kami akan hadirnya gembala kami yang baik, Tuhan sendiri. Tuhan yang memberi makan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberikan semua kebutuhan kami, sehingga kami dapat merasakan kenyamanan, kami dapat merasakan hubungan yang baik dengan sesama, juga hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan dalam hidup ini. Biarlah kami juga mau belajar sesuatu yang penting untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, kita menyanyi Kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami, pakailah untuk pekerjaan Tuhan khususnya di gereja kami. Berkatilah kami semua yang ikut dalam ibadah online hari ini, supaya Tuhan memberkati kami semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan Perubahan Ajaib dalam Hidupku. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Kita
kita tundukkan kepala, kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam kebaktian-kebaktian yang akan datang. Amin.